Bentar bang. Semua kawan-kawan, terima kasih sahabat-sahabat media. Hari ini kedatangan kita ke Mabes Polri. Pertama, kita akan melakukan tindakan hukum kepada mereka yang melakukan penyebaran hoax dan atau bahkan narasi-narasi kebencian. Apalagi kita lihat para penyebar hoax ini, kita tahu mereka terorganisir, yang kita lihat masif di media sosial yang tidak bisa kita biarkan, karena kita tidak mau demokrasi di 2024 nanti diisi oleh berita-berita bohong, kebencian. Apalagi kita lihat perintah presiden menghadapi pemilu itu harus yang gembira. Begitu juga perintah Pak Prabowo. Sebagai pendukung Pak Prabowo nggak boleh menyebarkan hoax. Itu kami akan melakukan tindakan atau upaya hukum kepada mereka yang ikut serta dan terus serta menyebarkan berita kebohongan ini. Berita kebohongan yang mana Bang? Bisa dijelaskan? Berita kebohongan soal terkait Pak Prabowo melakukan penamparan dan pencekikan di atas kapal terbatas di istana. Apalagi orang ini bilang bahwa mereka punya bukti. Ya udah, kita akan uji bukti mereka. Barang bukti yang dibawa Bang? Pertama, pernyataan Habibur Rahman. Kemudian ada juga kawan kita dari yang menyebar juga itu udah kayak si Rudi Eskamri. Kemudian juga ada Adi Kurniawan ya. Ada Adi Kurniawan. Nah, ini kita akan melakukan upaya hukum terhadap orang-orang ini. Lantas satu lagi Onivera atau apa itu, influencer itu. Jadi nggak bisa di republik ini semua mereka dengan narasi mereka, dengan logika sesat mereka untuk menyebarkan kebohongan-kebohongan. Karena kita tahu aktor intelektual di belakang ini semua. Aktor intelektualnya kita udah tahu semua. Apalagi presiden sudah mengklarifikasi bahwa cerita dan berita itu tidak ada. Itu presiden yang menyampaikan. Kedua, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan itu tidak ada. Kemudian orang yang dituduh kena tampar pun Pak Arfik sudah saya telepon, beliau juga menyampaikan kejadian itu tidak ada. Nah, kita mau tahu ini data dari mana mereka. Kalau seandainya selevel presiden bisa mereka tidak percaya, mau siapa lagi? Pak Prabowo pun mereka tidak. Kalau Pak Prabowo mungkin karena lawan ini mereka, kompetitor mereka, oke lah, nggak apa-apa. Pak Arfiknya itu yang menjadi korban pun tidak mengakui itu kejadian itu ada. Dan itu sudah saya telepon ya, itu saya telepon Pak Arfik, Wakil Menteri Pertanian. Kalau bisa diulangi Pak, siapa yang dilaporkan? Pertama kita akan melaporkan siapa? Alipur Rahman, Suwar TV, Adi Kurniawan dari Logika Katalog, Rudi Eskamri. Nah, ini ada yang menarik, Rudi Eskamri ini kan dia udah ngaku kalau dia itu ketipu juga sama videonya Alipur Rahman itu. Jadi selain ada pernyataan dari presiden bahwa ini tidak ada kejadiannya, nah si Rudi ini juga udah bikin video permintaan maaf bahwa gua dikibulin nih sama videonya si Alipur Rahman. Cuma memang kita lihat setelah kejadian itu besoknya kita periksa lagi si Wordis masih melakukan hal yang sama, masih mencoba meyakinkan publik kalau kejadian penganiayaan itu terjadi, kira-kira kayak gitu. Artinya dia mau tetap merawat soal polarisasi yang sebetulnya bisa merusak tatanan bangsa itu. Kira-kira gitu. Soal aktor intelektual. Ya, kalau Pak Hasto akan kita laporkan juga karena seakan-akan dia melegitimasi ada kejadian itu. Apalagi beliau bilang nggak mungkin nggak ada api tanpa asap atau tidak asap tanpa api, kayak begitu-gitulah. Artinya kita melihat jangan-jangan Hasto dibalik narasi kotor ini, narasi hoax ini, jangan-jangan beliau aktor intelektualnya. Jadi sekali lagi kami pertegas, Hasto juga bagian yang akan kita laporkan, tapi kita lagi menyiapkan merumuskan langkah-langkah hukum seperti apa. Tapi yang pasti kita akan melaporkannya. Buat hari ini. Tapi hari ini baru para proksi-proksinya dulu. Hari ini proksinya. Kita tidak main-main. Dan kita juga ingin perintah Kapolri terkait soal tindakan-tindakan hukum yang kiranya meresahkan masyarakat akan dilakukan tindakan hukum. Dan kita juga meminta Pak Kapolri menepati janjinya. Bang, soal laporan ini sendiri apakah emang sudah disetujui oleh Pak Prabowo gitu? Iya, Bang. Kita hanya disetujui oleh perintah konstitusi.
Ini bukan perintah Pak Prabowo, ini perintah konstitusi. Setiap ada persoalan-persoalan hukum harus kita selesaikan melalui mekanisme hukum. Ini cara yang beradab. Saya Pak Prabowo tahu Pak, Bapak mau ngelaporin ini. Nggak tahu. Dan saya baca juga di beberapa berita media mainstream atau berita-berita nasional, Pak Prabowo akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum. Tapi di UGM dia bilang dia nggak bakal ngelaporin Pak kasus ini Pak, pas di UGM itu Pak. Ya, tapi ada beberapa berita juga dia akan melakukan langkah hukum. Mungkin beliau ya orang yang pemaaf ya, beliau pemaaf tapi belum tentu saya. Saya susah untuk memaafkan orang yang punya niatan untuk melakukan menyebarkan kebohongan, kebencian. Karena kita ini punya komitmen untuk menjaga demokrasi. Saya nggak ada urusan dengan soal Pak Prabowo setuju atau tidak. Tapi kami punya komitmen menjalankan perintah konstitusi dan menjaga demokrasi. Bang, apakah mereka dibayar untuk membuat hoax itu, Bang? Kenapa? Apakah mereka itu dibayar untuk membuat hoax? Soal mereka dibayar atau tidak itu bukan urusan saya. Biarkan mereka yang menerima duit itu atau tidak, saya nggak mau menyampaikan hal itu. Yang jelas tindakan mereka jelas melanggar norma-norma yang sudah kita sepakati. 2024 jangan diisi oleh berita-berita bohong, kebencian dan lain-lainnya. Karena kita tidak mau, itu berlaku untuk siapapun ya. Buat pendukung Mas Ganjar, pendukung Pak Prabowo, pendukung Mas Anies. Siapapun yang menyebarkan hoax harus ditindak, harus ada tindakan hukum untuk mereka yang melakukan penyebaran ini. Gitu, Bang, seorang aktor intelektual tadi sendiri kan Abang mengklaim sudah ada bukti. Apakah ada bukti-buktinya gitu Bang? Ya nanti kita rumuskan. Kami baru menduga ya, ingat, baru menduga, jangan sampai terpleset di kata-kata ini. Kami baru menduga ada elit partai politik yang terkait oleh Harun Masiku, itu kodenya. Dan pelaporan ini juga sebetulnya kita pengen tahu tuh, sebetulnya informannya si Habibur Rahman itu yang dia bilang bahwa dia punya informan di kabinet. Nah, informan ini nih, pelaporan kita ini salah satu kita mau cari tahu siapa informannya dia di kabinet itu. Apakah seorang YouTuber itu memang punya informan di kabinet? Ya ini kita lagi cari tahu nih lewat pelaporan ini, kira-kira begitu. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, gila kan? Nah ini kacau nih, kalah kawan-kawan media, kalah dengan sekelas YouTuber. Berarti dia udah naruh orang di istana untuk menginteli setiap rapat kabinet. Gila itu. Dan kita juga mau menelusuri ini, siapa intel mereka atau siapa orang mereka yang ada di istana. Biar ini menjadi pegangan Pak Presiden, menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai yang namanya YouTuber-YouTuber itu punya orang di dalam. Itu, karena itu kan banyak hal-hal yang sifatnya rahasia. Karena keputusan-keputusan rahasia bisa dipantau oleh sekelas YouTuber. Itu ngeri menurut kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.